Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 1 Februari 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Neratu yang lagi menunggu di sebuah kafe, menunggu Nana yang lagi dijemput oleh Suketi. Dia juga sangat panik dan dia juga kaget kenapa Suketi sama Nana belum datang-datang. Tiba-tiba datanglah yang punya kafe itu sambil menggendong Junior. Neratu tidak sadar bahwa yang digendong sama yang punya kafe itu adalah Junior. Neratu juga dia menjawab kepada yang punya kafe itu, "Saya sebentar lagi akan pergi dari sini. Saya lagi menunggu cucu saya," kata Neratu kepada yang punya kafe itu. Lalu singkat cerita di sini Neratu juga karena sudah lama menunggu Nana sama Suketi tidak datang, dia juga pergi dari kafe itu. Lalu dia di sini singkat cerita Neratu juga akan pergi pulang menuju ke rumahnya. Lalu di sini Neratu juga dia menelepon Suketi. Lalu terlihat Suketi juga sama Nana yang lagi kecegat macet. Suketi juga menerima telepon dari Neratu. Lalu Neratu juga dia ngomong kepada Suketi. Lalu Neratu ngomong kepada Suketi, "Kamu kenapa lama-lama amat?" Kata Neratu. "Pokoknya kamu langsung aja ke rumah Buana, bawa Nana ke rumah Buana," kata Neratu kepada Suketi. Lalu di sini juga Neratu juga sudah menelepon Suketi dan Suketi juga di sini ngomong kepada Nana, "Sekarang kita langsung ke rumah aja Nah, karena Neratu sudah pergi dari kafe dan dia juga langsung pulang ke rumah," kata Suketi kepada Nana. Lalu di sisi lain terlihat di sini di kontrakannya Balia yang lagi meliatin foto yang viral, yaitu fotonya Pak Fajar sama Nana yang lagi dipeluk sama Pak Fajar. Terlihat di sini Balia juga yang lagi mewek meliatin foto itu, dia juga kaget ada yang mengetok pintu. Lalu Balia juga membuka pintu itu, ternyata itu adalah Pak Fajar. Di sini terlihat Balia juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung meliatin foto itu kepada Pak Fajar. "Tolong jelaskan dengan semua ini," kata Balia kepada Pak Fajar. Balia juga langsung masuk ke dalam dan di sini juga Balia juga akan membuka cincin yang sudah dipasang di jari Manisa karena tidak bisa dibuka. Dan di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Balia, "Apa yang harus saya lakukan supaya kamu percaya kepada saya?" "Kok," kata Pak Fajar kepada Balia, "kamu harus bersumpah di hadapan ibu kandung kamu," kata Balia kepada Pak Fajar. Di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Balia, "Saya itu kan tidak tahu siapa ibu kandung saya." "Kok," kata Pak Fajar kepada Balia. Di sini juga Pak Fajar juga langsung pergi dari rumahnya, dari kontrakannya Balia akan menuju ke rumahnya Tante Merlin. Lalu di sisi lain di sini di rumahnya Pasha, Lula yang lagi menunggu Pasha, tiba-tiba Pasha juga datang dan Pasha juga dia bikin kejutan, dia juga mengasih bunga kepada Lula. Tapi jawab Lula di sini, "Saya tidak butuh bunga, saya butuh ketentraman rumah tangga saya. Saya butuh si Alia keluar dari rumah ini," kata Lula sambil dia pergi dari hadapannya Pasha. Dia tidak sadar bahwa ada yang mendengarkan, tiada lain itu adalah si Alia si Hiledatel. Lalu pas sudah masuk sama Lula, si Alia Seattle juga dia langsung keluar dari tempat persembunyiannya dan dia juga ngomong dalam hatinya, "Sekarang saya harus fokus untuk membalas dendam kepada si Ken Kevin supaya si Ken Kevin masuk penjara," kata si Alia si Seattle dalam hatinya. Singkat cerita dia juga menuju ke rumahnya si Ken Kevin dan sampailah ke depan rumahnya si Ken Kevin dan di sini si Ken Kevin dia pulang olahraga, dia juga langsung membuka pintu. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada si Alia si Hiledatel. Pas si Ken Kevin masuk ke rumah dan si Alia satu juga dia mengikuti dari belakang dan dia juga mengambil kunci mobilnya si Ken Kevin dan langsung keluar dan dia juga mengambil sepatunya si Ken Kevin. Lalu dia juga langsung menuju ke mobilnya dan dia juga langsung mengganjalkan sepatu itu di rem mobilnya si Kevin. Singkat cerita di sini si Alia Seattle juga langsung pergi lagi, masuk lagi ke dalam rumahnya si Kevin menaruh kunci mobil itu. Lalu si Alia Seattle juga langsung keluar lagi buru-buru, dia juga langsung ngumpet lagi
dan dia juga melihatin dari pinggir rumahnya si Ken Kevin. Terlihat si Ken Kevin juga langsung pergi dan dia juga langsung masuk ke mobil. Dia tidak sadar bahwa mobil itu sudah dikerjain oleh si Alia si Hilratel. Lalu si Alia Hilratel juga dia akan mengikuti mobilnya si Ken Kevin. Lalu di sisi lain Neratu juga dia langsung video callan sama Bu Farah. Dan Neratu juga ngomong kepada para buana, pokoknya kamu jangan bertindak semau kamu, nanti Nana akan ke rumah buana, kata Neratu kepada Bu Farah. Pokoknya tunggu saya, kamu jangan berbuat semau kamu, kata Neratu kepada Bu Farah. Pas Neratu sudah video callan sama para buana, tiba-tiba di sini gak lama kemudian mobilnya macet. Lalu supirnya juga dia turun dari mobilnya dan dia juga membuka kap mobil. Di sini supirnya juga pas dia membuka kap mobil, Neratu juga ngomong, kenapa mobil ini? Lalu supir ini juga disuruh Neratu membawa mobil itu ke bengkel. Biarin nenek mau naik taksi aja, kata Neratu kepada supirnya itu. Lalu supirnya juga dia mau mencari air untuk mengisi radiator. Lalu Neratu pas dia mau nyebrang, tiba-tiba ada warga yang akan menolong Neratu menyeberangkan ke jalan untuk menyetop taksi. Tiba-tiba di sisi lain ada mobil hitam yang melaju kencang, tiada lain itu adalah mobilnya si Ken Kevin. Si Ken Kevin dia sangat kaget, dia juga akan mengerem mobil itu, tapi remnya diganjel oleh sepatu sama si Alia si Hilratel dan terjadilah si Ken Kevin juga menabrak Neratu sama orang yang akan menyeberangkan Neratu. Lalu di sini Neratu juga masih hidup dan pemuda yang menyeberangkan Neratu juga meninggal dunia. Lalu si Ken Kevin juga langsung dikeluarkan oleh warga dari mobilnya, dan di sisi lain si Alia Hilratel dia sangat senang karena rencananya berhasil. Terlihat Neratu juga masih terkapar pingsan. Lalu di sisi lain di sini terlihat Nana sama Sukati dia sangat kaget, di depan ada orang berkerumun, itu mungkin ada kecelakaan. Tiba-tiba dia melihat supirnya Neratu yang membawa air untuk mengisi radiator. Lalu Nana juga sama Sukati juga turun dari mobilnya menuju ke tempat itu. Pas dia menuju ke tempat itu dia sangat kaget, dia dan Sukati juga sangat kaget. Ternyata yang kecelakaan itu adalah Neratu ketabrak mobilnya si Ken Kevin. Terlihat si Ken Kevin juga pas Nana sudah ada di depan matanya, dia juga ngomong dalam hatinya, sekarang mendingan saya kabur, kata si Ken Kevin. Lalu si Ken Kevin juga dia langsung kabur dan Nana juga menyuruh ke warga suruh mengejar si Ken Kevin. Lalu si Ken Kevin juga langsung membawa motor warga yang ada di sana dan dia juga langsung dikejar lagi sama warga yang ada di sana. Di sini juga si Ken Kevin juga dikejar dan alhamdulillah si Ken Kevin juga dia dapat lagi dikejar sama warga dan si Ken Kevin juga dibawa lagi ke tempat kejadian. Lalu terlihat Sukati juga dia telepon Dewa. Di sini Sukati juga dia menelepon Dewa dan Dewa juga mengangkat telepon dari Sukati dan Sukati juga menceritakan semuanya kepada Dewa bahwa Neratu mengalami kecelakaan, dia ketabrak mobil. Lalu singkat cerita, Dewa juga langsung menuju ke tempat kejadian yang sudah dikasih alamatnya oleh Sukati. Singkat cerita, Dewa juga sampailah ke tempat kejadian dan di sini si Ken Kevin juga dia sudah kaget karena Dewa sudah datang ke tempat itu. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Nana, siapa yang menabrak nenek? Nah, kata Dewa kepada Nana. Lalu Nana juga mengatakan bahwa yang menabrak Neratu itu adalah si Ken Kevin. Lalu di sini Dewa juga sangat geram dan murka banget kepada si Ken Kevin dan dia juga langsung berdiri dan dia juga langsung menghajar si Ken Kevin. Tapi warga juga dia menahan Dewa dan gak lama kemudian pas Dewa yang lagi ngamuk dia mau menghajar si Ken Kevin, tiba-tiba di sini gak lama kemudian datanglah mobil polisi karena sudah ditelepon oleh warga yang ada di sana. Lalu terlihat polisi juga langsung turun dari mobilnya dan dia juga menuju ke TKP dan di sini polisi juga langsung membawa si Ken Kevin ke mobilnya. Terlihat si Ken Kevin juga digendong sama polisi dimasukkan ke mobil polisi untuk dibawa ke kantor.
Di sini si Ken Kevin juga akan mendekam di penjara. Lalu di sisi lain di sini si Alia Seattle yang mengikuti mobil si Ken Kevin, dia juga sangat senang dan dia juga sudah melihat rencananya berhasil. Dia juga langsung pergi lagi akan menuju ke rumahnya si Ken Kevin. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 1 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.